Shalom, bertemu lagi pagi ini dengan saya Pendeta Jackson Sirait. Maka saya ajak Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berkarya memuliakan Tuhan, mari kita masuk di bawah pimpinan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, inilah kami yang telah Tuhan bangunkan dari tempat tidur untuk diberangkatkan melakukan tugas-tugas tanggung jawab keseharian kami. Maka pimpin, urapi, dan berkati kami dengan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini memimpin kita dalam semua aktivitas tugas tanggung jawab kita. Saya akan bacakan dari Kolose 1 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika saya belajar dulu di SMP, guru agama saya pernah mengajarkan saya bahwa Allah menyatakan dirinya dengan dua pernyataan. Yang pertama dengan pernyataan umum. Dengan pernyataan umum, Allah menyatakan diri dalam semua ciptaannya. Langit dan bumi, laut dan gunung-gunung, bintang, bulan, matahari, burung, dan bahkan manusia. Itu adalah alat penyataan Allah menyatakan dirinya secara umum ke dunia ini. Melalui semua ciptaan itu, kita dapat melihat keagungan Allah. Tetapi itu tidak cukup. Maka kemudian Allah menyatakan dirinya dalam pernyataan khusus di dalam diri Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Dan itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam perikop bacaan kita ini kepada jemaat di Kolose. Dia menceritakan bagaimana keutamaan Kristus. Dalam perikop bacaan kita dikatakan tadi, karena di dalam Dialah, kita baca karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Dia kita baca dengan Kristus. Demikianlah Kristus itu datang kepada kita menyatakan Allah di dalam dirinya. Tetapi lebih daripada itu, Dia awal dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu. Itu yang dinyatakan di Wahyu apabila kita pernah mendengarkan, Aku adalah yang Alfa dan Omega. Di dalam perikop bacaan kita ini dikatakan, keutamaan Kristus di ayat 17 dikatakan, Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kristus sudah ada sebelum dunia. Kemudian di ayat 18 dikatakan, Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga Ia menjadi lebih utama dari segala sesuatu. Kristus adalah kepala jemaat, dan Kristus adalah yang lebih dahulu bangkit. Di ayat 19 dikatakan di sana, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Adam yang pertama gagal, disempurnakan di dalam diri Kristus. Tetapi lebih daripada itu, semua dunia, semua ciptaan yang jatuh karena kejatuhan Adam ke dalam dosa, dipulihkan, ditebus, kemudian disempurnakan dan digenapi di dalam Kristus Yesus. Itulah keutamaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat 20 sampai ayat 22 di sana dikatakan, di dalam Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Yesus dunia yang penuh berdosa itu dipulihkan dan diperdamaikan dengan Tuhan.
Maka karena itu tidak ada lagi keraguan-raguan bagi kita bahwa Kristuslah jalan keselamatan, jalan yang utama menuju kepada kehidupan. Dia telah menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Maka percayalah, hanya karena iman kita dapat diselamatkan. Percaya saja pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Allah begitu kasih kepada kami manusia yang berdosa, sehingga anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia seperti kami, agar kami diselamatkan, agar kami dipersatukan di dalam satu tubuh gereja dan Kristus menjadi kepala, agar kami diperdamaikan dengan Allah, sehingga kami juga menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan iman percaya dan sukacita, karena kami tahu kami telah ditebus dan ditanggung, kami diberangkatkan melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami satu hari ini. Dan karena Tuhan berkati, agar semua yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, berkatilah gereja, berkati negara, berkati juga para pemerintah, agar melakukan tugas tanggung jawabnya sebaik-baiknya, agar melalui karya pemerintah kami, negara ini diberkati dan Tuhan juga dipermuliakan. Ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selamanya. Amin.